Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita bertemu lagi ya. Kali ini kita akan membahas topik tentang dasar-dasar konseling farmasis. Ya, jadi di sini pada pokok poinnya adalah bagaimana sih kita memberikan konseling pada pasien yang tidak ada resep obatnya atau pasien yang ada resep obatnya. Ya, sebelumnya kita bahas secara umum dulu apa yang disebut dengan konseling farmasis. Seperti kita ketahui, kalau konseling itu berasal dari kata konsel, yang artinya adalah memberikan saran atau melakukan diskusi atau pertukaran pendapat. Kemudian, konseling farmasis adalah suatu proses komunikasi dua arah yang sistematik antara apoteker dengan pasien untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan obat dan pengobatan. Nah, kalau dilihat dari etimologisnya, pengertiannya, otomatis obat ini akan memberikan kualitas hidup pasien ya, dan juga dengan adanya pemecahan masalah dalam pengobatan, kemudian ada identifikasi untuk pengobatan, maka akan menghindari penyalahgunaan atau penggunaan salah dalam sediaan obat ya. Kemudian kalau secara umum tujuan konseling farmasis adalah meningkatkan keberhasilan terapi dengan adanya konseling sehingga pasien akan lebih paham tujuan obat, kemudian fungsinya, maka akan bisa meningkatkan keberhasilan terapi. Kemudian memaksimalkan efek terapi, pasti ya, karena sudah ada konseling, otomatis pasien akan paham, dan dia akan paham juga, oh ternyata mungkin akan berefek ini. Nah, atau mungkin obat yang sesuai dengan fungsinya tadi, sehingga tidak akan menambah efek samping. Kemudian menimbulkan resiko efek samping pasti ya. Kemudian meningkatkan cost effectiveness atau pembiayaan obat yang efektif pasti karena obatnya diberikan sesuai dengan keluhan pasien ya. Sehingga itulah fungsi konseling seperti itu. Kemudian menghormati pilihan pasien dalam menjalankan terapi ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa pilihan terapi dengan adanya konseling, pasien akan lebih istilahnya diuangkan ya. Dia mempunyai otonomi untuk memilih mana yang akan dia pilih. Kemudian tujuan khususnya adalah meningkatkan hubungan kepercayaan ya. Kalau Anda bayangkan kalau tidak ada konseling ya, sehingga pasien pun tidak akan paham ya, ini maksudnya apa, untuk apa. Dengan adanya konseling, otomatis pasien akan paham, oh ternyata obat ini untuk ini. Nah, ini akan otomatis meningkatkan kepercayaan pasien dengan apoteker. Kemudian menunjukkan perhatian, betul ya, pasti. Membantu pasien untuk mengatur dan terbiasa dengan obatnya. Nah, contohnya pada saat kita memberikan konseling tentang obat itu diminum berapa kali sehari, misalnya 3 kali sehari atau 2 kali sehari atau 1 kali sehari, sehingga jadwal ini akan jelas dan akan mengatur jadwal pemberian obat sehingga pasien akan terbiasa dengan obatnya. Kemudian membantu pasien mengatur dan menyelesaikan dengan penyakitnya. Ini akan nyambung dengan poin yang ketiga ya. Kemudian meningkatkan kepatuhan pasti dengan adanya jadwal otomatis pasien sudah terbiasa dan akan menyebabkan patuh. Kemudian mencegah atau meminimalkan drug relation problem. Apa itu DRPS? Siapa yang tahu? Ya, jadi DRPS atau DRP, Drug Relation Problem, adalah kejadian atau kondisi terkait dengan terapi pengobatan obat-obat yang dapat mengganggu efek atau luaran yang diharapkan dari obat tersebut. Apa? DRP? DRP adalah kejadian atau kondisi terkait dengan terapi penggunaan obat-obatan ya, dengan terapi penggunaan obat-obatan yang dapat mengganggu efek atau luaran yang diharapkan dari obat tersebut ya. Jadi di sini contohnya adalah, atau mungkin kalau kita lebih sederhana, DRP adalah masalah dalam penggunaan obat yang dapat mengganggu tercapainya efek obat yang diharapkan. Itu namanya itu drug relation problem, berarti masalah berkaitan dengan obat. Masalah yang
terjadi pada saat penggunaan obat yang dapat mengganggu tercapainya efek obat. Itu namanya DRP. Contohnya apa? Nah, contohnya misalnya seseorang mengalami flu, dia ada demam, ya. Pada saat ke apoteker Anda berikan obat paracetamol, kemudian kenapa diberikan paracetamol? Karena ada demam misalnya. Kemudian Anda juga memberikan antibiotik misalnya. Nah, sehingga ini menjadi pertanyaan, ya, apa ya orang yang sedang flu itu perlu diberikan antibiotik misalnya? Apakah itu penting? Apakah itu memang perlu? Nah, ini yang namanya dengan DRP, ya. Kalau ini tidak ada infeksi atau tidak ada virus, kan yang virus hanya virus influenza. Nah, virus ini kan tidak bisa diatasi dengan antibiotik, ya. Virus apakah diobati dengan antibiotik? Jadi kan nggak nyambung. Nah, ini yang salah satu contoh dari DRPS. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan pasien untuk memecahkan masalah sendiri dalam hal terapi. Ya, kalau ada konseling tadi ya nyambung dengan ada pilihan. Kalau ada pilihan ini sehingga pasien akan ngerti sendiri, oh karena saya mengalami ini, maka sebaiknya saya menggunakan ini. Nah, paham ya? Ya, misalnya oh saya kan mengalami misalnya habis menggunakan obat flu tadi, ya, apa iya itu yang milih tadi, apakah perlu dengan antibiotik atau tidak. Kalau ada konseling kan dia paham, tapi kalau tidak ada ya dia minum aja, ya. Ini yang nyambungnya juga dengan DRP. Kemudian mengerti permasalahan dalam pengambilan keputusan pasti, karena dengan adanya kemampuan pasien untuk memecahkan masalah, otomatis dia akan mampu mengambil keputusan. Kemudian membimbing dan mendidik pasien dalam menggunakan obat sehingga dapat mencapai tujuan pengobatan dan meningkatkan mutu pengobatan pasien. Pasti kalau pasien sudah paham, ini juga mengandung pemberian informasi dan pendidikan, ya. Pasien akan lebih paham dengan kondisi yang dia hadapi, kemudian dia paham dengan tujuan pengobatan, otomatis dia akan jadwalnya akan teratur, akan diselipin, akan patuh, ya, sehingga akan meningkatkan mutu pengobatan dari pasien. Pasien akan lebih cepat sembuh, ya, sesuai dengan targetnya. Kemudian apa sih sebenarnya tujuan edukasi apoteker untuk pasien? Pertama, memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik pasien. Jadi sudah jelas bahwa kebutuhan pasien apa sehingga dia harus diberikan obat apa, ya. Kemudian yang kedua, pemberian keterampilan dan teknik yang dibutuhkan pasien untuk mengoptimalkan terapi yang diresepkan bagi pasien tersebut. Ya, karena sudah dia mempunyai pendidikan, sudah mempunyai pengetahuan, ya, karena adanya konseling, pasien akan paham. Nah, sehingga akan meningkatkan keterampilan. Ya, lanjut. Manfaatnya apa? Menjamin keamanan dan efektivitas obat. Nah, betul ya. Jadi, kalau pengobatannya sesuai dengan spesifik kondisi pasien, maka keamanan dan efektivitas pengobatan juga akan lebih bagus. Mendapatkan penjelasan tambahan mengenai penyakitnya, betul. Kalau konseling farmasis ini diberikan, otomatis pasien juga paham tentang penyakitnya apa, sehingga pengobatannya apa. Kemudian membantu dalam merawat atau perawatan kesehatan sendiri, betul. Sehingga nyambung juga karena adanya pengetahuan tentang penyakitnya, dia akan paham, oh ternyata saya itu tidak boleh, misalnya ya pada orang yang mengalami DM misalnya, ya, diabetes mellitus atau kencing manis misalnya. Dia akan paham, oh berarti saya tidak boleh makan yang terlalu manis, ya, penggunaan gula jangan terlalu banyak. Nah, kan karena ada konseling dia akan paham ke sana. Kemudian membantu pemecahan masalah terapi dalam situasi tertentu, pasti ya. Misalnya karena ada pengetahuan yang tinggi, otomatis dia akan mampu memecahkan masalah. Kemudian menurunkan kesalahan penggunaan obat, betul ya. Kalau
ada konseling, dia akan paham ya, ini kesalahan penggunaan obat tadi, contoh yang DRP tadi yang Ibu contohkan. Kemudian meningkatkan kepatuhan pasti, dan juga menghindari reaksi obat yang tidak diinginkan. Nah, reaksinya obat yang tidak diinginkan dia akan paham. Contoh misalnya, orang yang dia alergi antibiotik tertentu misalnya. Sebelum kita memberikan obat, kita akan memberikan konseling ya. Kemudian menanyakan, ada nggak alergi obat X, antibiotik X misalnya? Tidak ada. Nah, otomatis kita akan menghindari resiko tersebut. Ada di sebagian kasus tertentu bahwa pasien itu tidak ditanyakan apakah alergi obat X enggak, tapi ternyata dia diberikan, otomatis ada kasus dia alergi karena obat. Pernah dengar enggak? Nah, banyak ya kasus seperti itu ya. Karena itu salah satunya adalah kesalahan Anda, karena Anda perlu memberikan suatu konseling ya, kesalahan memberi obat. Kenapa tidak menanyakan apakah dia alergi obat X atau tidak? Ya, kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya kesehatan pasti. Karena misalnya ini sudah sesuai dengan penyakitnya, sesuai spesifik, maka tidak perlu diberikan obat yang macam-macam. Misalnya tadi contohnya pada DRP tadi ya, drug relation drug relation problem tadi. Sudah jelas bahwa pasien itu hanya flu biasa. Kenapa juga diberikan antibiotik misalnya ya? Karena antibiotik itu kan bukan karena bakteri tapi karena virus. Kenapa harus diberikan? Apakah antibiotik juga ini pas untuk orang yang mengalami flu yang kena virus? Nah, itu kan perlu ditanyakan ya. Kalau misalnya dia sampai diberikan padahal obatnya sudah macam-macam kan tambah biaya. Nah, itu yang disebut dengan bahwa itu tuh tidak efektif dan efisien. Kegunaan ibarat orang Jawa mengatakan mubazir ya. Karena berlebihan, itu tidak sesuai dengan keluhan pasien atau dengan diagnosa pasien. Lanjut, lalu manfaat bagi apoteker apa? Yaitu menjaga citra profesi. Ya, jelas bahwa kalau misalnya obat yang kita berikan itu sesuai, kemudian tidak terlalu mubazir, maka citra profesi di masyarakat pun akan lebih bagus. Oh iya, apoteker ini dia memberikan informasinya jelas, kemudian dia memberikan obatnya enggak semuanya dibrek dikasih semuanya ya, tapi sesuai dengan keluhan. Nah itu sehingga masyarakat tadi penilaian masyarakat akan lebih bagus, sehingga citra profesi juga akan lebih bagus tuh ya. Kemudian kita lanjutkan, sasaran konseling itu ada dua hal. Kalau di rumah sakit jelas bahwa sasaran konseling pertama pada seorang apoteker itu pada pasien yang rawat jalan ya, dan juga rawat inap. Kemudian kita lihat konseling pasien pada rawat jalan diutamakan pada pasien yang bagaimana sih kalau rawat jalan? Yaitu satu, pasien yang terapi untuk penyakit kronis dan pengobatannya jangka panjang ya, karena kronis pasti pengobatannya jangka panjang. Kemudian mendapatkan obat dengan bentuk sediaan tertentu dan dengan cara pemakaian yang khusus. Kemudian mendapatkan obat dengan cara penyimpanan yang khusus. Ini juga harus dijelaskan. Mendapatkan obat-obat dengan aturan pakai yang rumit. Nah, ini pasti harus Anda jelaskan dan lebih baik kalau misalnya ada dengan jadwal ya. Kemudian golongan pasien yang tingkat kepatuhannya rendah. Nah, misalnya kalau pada pasien yang kepatuhannya rendah, konseling harus lebih diutamakan untuk menghindari gagalnya pemberian obat ya, bukan pemberian obatnya tapi juga gagalan untuk menghindari penyakit lebih lanjut ya. Kemudian mendapatkan obat dengan indeks terapi yang sempit. Nah, ini juga harus jelas. Kalau misalnya terapinya itu hanya beberapa tok, tapi itu harus dengan kepatuhan yang tinggi, Anda harus jelaskan ya. Mendapatkan terapi obat-obatan dengan kombinasi yang banyak. Nah, misalnya apalagi yang obatnya lebih banyak ya, kombinasinya banyak, ini harus utamanya diberikan konseling.
Kemudian konseling yang pasien rawat inap, utamanya kita berikan konseling pada pasien yang bagaimana? Satu, pasien dengan tingkat kepatuhan dalam minum obatnya rendah, misalnya dia sudah rawat inap di rumah sakit, tapi malas dengan pengobatan, malas minum obat. Nah, ini kita harus berikan konseling, diutamakan kita datangi, kemudian berikan pendidikan tentang pemberian tentang obat dan efek sampingnya, fungsinya, itu ya. Kemudian adanya perubahan terapi yang berupa terapi tambahan, ada perubahan regimen, ataupun perubahan rute pemberian. Nah, ini harus Anda utamakan diberi penjelasan, misalnya ada tambahan terapi A misalnya, atau mungkin ada lagi tambahan pengobatan, atau mungkin ada lagi perubahan rute pemberian, misalnya tadinya oral, kemudian oral itu diminum lewat mulut ya, kemudian diberikan lewat suppositoria atau lewat anus misalnya, atau mungkin kok dirubah menjadi dengan pemberian intravena. Nah, ini juga harus utamakan diberi penjelasan kenapa jadi berubah ya, tadinya boleh dimakan kok harus lewat pembuluh darah misalnya, itu harus diutamakan, diceritakan kepada pasien fungsinya untuk apa, tujuannya untuk apa. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah aspek konseling yang harus disampaikan kepada pasien ya. Jadi apa saja sih yang perlu kita sampaikan pada pasien? Pertama, gambarkan dan kekuatan obat-obat harus memberikan informasi kepada pasien mengenai apa. Jadi apoteker juga harus mendeskripsikan ya. Yang pertama, bentuk sediaan dan cara pemakaiannya. Dilihat bentuk sediaannya dengan apa? Apakah obat biasa ya, yang tabletan atau kapsul, cara pemakaiannya bagaimana. Nah, ini ya, jangan sampai ada kejadian yang dia harusnya diberikan lewat anus tapi ternyata dimakan karena tidak tahu. Nah, itu kan kesalahannya siapa? Ya, apoteker yang tidak menjelaskan ya. Kemudian yang kedua, nama dan zat aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, ini perlu dijelaskan ya, ini jarang ya dilakukan ya. Jadi Anda harus menjelaskan, misalnya obat X ini di dalamnya berisi apa. Misalnya obat KB misalnya, obat KB mikroginon misalnya. Ini di dalamnya mengandung ada 2 hormon, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Ini gunanya untuk misalnya estrogen, dia akan menghambat terjadinya ovulasi. Nah, misalnya itu ya, jadi harus jelas. Kemudian kekuatan obat, itu kaitannya dengan jumlahnya atau beratnya misalnya. Jadi obat misalnya mikroginon ini mengandung estrogen 200 sekian miligram misalnya dan progesteron sekian miligram. Ini digunakan untuk bla bla bla. Nah, itu ya, setidaknya harus dijelaskan jadi paham. Kemudian 2, jadwal dan cara penggunaan. Nah, ini ditekankan khusus ya, misalnya kapan sih minum obatnya, apakah sebelum makan, ataukah sesudah makan, atau jangan obat ini diberikan dengan susu atau dengan teh dan sebagainya. Nah, ini juga sering tidak dilakukan. Mohon setelah Anda menjadi apoteker harus dijelaskan benar-benar ya, misalnya obat zat besi ini jangan digunakan dengan menggunakan minum air teh ya, karena air teh kan mengikat zat besi, nanti percuma dong ya, sama saja. Seharusnya anemianya atau kurang darahnya dapat diobati, tapi karena penggunaannya salah, otomatis penggunaan obatnya mubazir, tidak berguna. Lah wong jelas zat besinya diikat dengan tehnya, taninnya, sehingga tidak bisa digunakan di dalam tubuh untuk mencegah anemia atau kurang darah. Kemudian yang ketiga adalah mekanisme kerja obat. Nah, ini jadi apoteker harus mengetahui indikasi obatnya, kemudian penyakit gejala yang sedang diobati, sehingga akan dapat memilih mekanisme mana yang harus dijelaskan ya, dengan penjelasan yang sederhana. Jadi cara kerjanya seperti apa, tapi dengan cara bahasa yang awam. Ya, misalnya yang tadi saya cerita, misalnya obat KB tadi istrinya ada hormon namanya estrogen. Estrogen ini
agar tidak terjadi pembuahan, misalnya seperti itu ya, bahasa awam. Kemudian dampak gaya hidup. Nah, ini juga perlu dijelaskan. Jadi contohnya maksudnya apa ini? Jadi banyak obat yang memaksa pasien untuk merubah gaya hidup. Misalnya apa sih ya? Misalnya gaya hidupnya, contohnya misalnya tadi ya, orang yang DM atau diabetes mellitus. Nah, obat ini misalnya ini akan menyebabkan ibu nanti mual, kemudian makanya sehingga makannya itu juga harus diperhatikan ya. Biasanya mungkin makannya banyak, kemudian apa namanya senang manis-manis karena adanya interaksi obat tadi, sehingga gaya hidupnya itu dirubah, sehingga ada pembatasan makan, kemudian tidak terlalu manis misalnya itu. Kemudian yang kelima adalah penyimpanan. Penyimpanan ini maksudnya apa? Yaitu pasien harus diberikan tentang bagaimana sih cara penyimpanan obat. Nah, ya contohnya obatnya itu harus disimpan di suhu kamar. Ini harus dijelaskan ya. Apalagi obat-obatan yang apa namanya sering terbuka itu ya, obat yang selongsongan tidak menggunakan apa namanya kemasan ya, terbuka. Nah, ini harus jelas ya, jangan sampai kena panas sinar matahari langsung. Nah, karena akan mengganggu efektivitas dari obat. Kemudian yang keenam adalah efek potensial yang tidak diinginkan. Nah, ini harus dijelaskan, seorang apoteker harus menjelaskan bahwa mekanisme atau alasan terjadinya toksisitas secara sederhana misalnya. Ada enggak efek sampingnya misalnya ya. Pada pengobatan X ini misalnya, contohnya obat flu misalnya ya, obat flu ini efek sampingnya nanti bisa menyebabkan mukosa mulut rasanya kering, kemudian nanti bisa menyebabkan mengantuk. Nah, ini harusnya dijelaskan sehingga apa, nah karena efeknya mengantuk sebaiknya ibu atau bapak minum obatnya tidak saat perjalanan, misalnya sedang nyupir ya, karena Anda tidak memberikan obat, tahu bahwa efek sampingnya itu mengantuk, dia minum obat itu ternyata ngantuk, nah resikonya kan akan lebih fatal. Nah, itu pentingnya itu ya, Anda harus menjelaskan ke sana. Ya, selanjutnya tadi sudah ya kita bahas tentang aspek-aspek konseling yang harus dijelaskan apa saja, kita ulang. Pertama adalah deskripsi dan kekuatan obat ya, kemudian jadwal dan cara penggunaannya, mekanisme kerja obat, dampak gaya hidup, kemudian penyimpanan dan efek potensial yang tidak diinginkan ya. Ada 6 aspek yang harus diberikan kepada pasien. Lalu kita lanjutkan 5 tahap sesi konseling. Nah, ini penting ya, ada konseling itu ada tekniknya, ada tahapannya ya. Tadi yang Ibu bilang bahwa dia diberikan secara sistematis atau berurutan. Pertama, ada sesi pembukaan ya. Jadi tidak hanya langsung Bu minum obat ini, ayo Bu biar nanti cepat sehat. Nah, tapi kita harus ada pembukaan dulu, perkenalan dulu misalnya. Perkenalkan Ibu, nama saya saya adalah apoteker yang sedang tugas pada hari ini. Nama saya misalnya Sela ya. Saya akan memberikan informasi kaitannya dengan obat yang akan Ibu minum ya. Obat ini tujuannya untuk apa? Nah, ini tujuan konseling Anda ceritakan dulu. Ibu, pada hari ini saya akan memberikan konseling dengan tujuan agar Ibu memahami tentang obat yang akan diberikan, misalnya seperti itu. Ya, jadi perkenalan dulu, jangan sampai langsung ke terminasi ya. Kemudian yang kedua adalah diskusi untuk mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi kebutuhan. Nah, jadi di sini pun ada diskusi ya. Diskusinya apa? Pada pasien baru misalnya. Anda harus tahu atau mengumpulkan informasi tentang pasien, harus tahu pasiennya namanya siapa, kemudian alamat di mana, umurnya di mana, umurnya berapa. Ini untuk apa? Untuk menghindari salah orang, ya. Kemudian yang kedua melaksanakan konsultasi pelaksanaan pengobatan. Nah, ini sudah masuk ke pengobatannya. Jika pasien lama,
menegaskan informasi tentang pasien. Maksudnya gimana? Jadi kita cross check lagi, Ibu benar ya dengan Ibu Sela, karena kan Anda sudah kenal, udah tahu bahwa pasiennya ini pas perkenalan namanya Sela, Anda tegaskan lagi, benarkah dengan Ibu Sela umurnya ini, umurnya sekian, alamatnya sekian, alamatnya di mana, nah ini ya. Jadi harus benar-benar obat itu tepat digunakan pada orangnya gitu ya. Kemudian jika resep baru, Anda harus memberikan pengetahuan tentang tujuan obat, regimennya, kondisi pasien, dan sasaran terapi. Nah, kalau ada pemberian resep baru, Anda jelaskan, Ibu, ini Ibu Sela itu mendapatkan obat ini, ya, obat tambahan, namanya obat ini, tujuannya ini, ya, sehingga nyambung bahwa pasien itu paham, oh ternyata saya mendapatkan obat lagi. Nah, itu ya. Terus masalahnya atau efek sampingnya juga diceritakan di sana. Ada nggak efek samping dari obat yang baru? Kemudian yang keempat adalah resep ulangan. Jika dia itu orang yang dengan resep ulangan atau pemantauan lanjutan, maka Anda tanyakan tentang masalah ketaatan. Tanyakan ya, misalnya, Ibu, kemarin kan Ibu dapat obat antibiotik X. Yuk, gimana? Apakah Ibu masih meminumnya? Kemudian diminumnya berapa kali? Nah, ini untuk melihat apakah dia patuh enggak dalam pengobatan. Kemudian perincian tentang penggunaan obatnya harus ditanyakan. Ada efek sampingnya enggak, tanyakan. Ibu pada saat minum ini, Ibu merasanya gimana? Apakah ada pusing, apa muntah atau gimana? Nah, kemudian keefektifan terapi juga ditanyakan, Bu, setelah minum obat ini Ibu rasanya bagaimana badannya? Nah, itu contohnya seperti itu. Terus masalah yang mungkin muncul, Ibu pada saat Ibu meminum obat ini ada nggak masalah khusus yang mungkin Ibu alami dalam tubuh Ibu atau kesulitan-kesulitan yang lainnya? Nah, itu harus Anda cross check lagi ya. Kemudian yang ketiga adalah diskusi untuk mengatasi masalah dan menyusun rencana asuhan kefarmasian. Jadi di sini mengandung apa saja? Yaitu mendiskusikan masalah yang ada atau masalah yang mungkin muncul tadi ya, berkaitan di topik kedua. Jadi Anda tanyakan ada masalah apa, kemudian obatnya bagaimana, kemudian membuat kesepakatan. Nah, atas pilihan-pilihan dari muncul diskusi, mungkin ada beberapa pilihan ya, pasien milih, Bu saya nggak mau minum obat inilah, bikin pusing misalnya, saya juga mual. Oke, mungkin Anda bisa memberikan alternatif pengobatan lain ya, dengan diskusi dengan dokter dulu otomatis. Nah, oh ternyata ini ada obat yang lebih tidak membuat mual, misalnya seperti itu ya. Kemudian dan jangan lupa Anda pantau ya, setelah diberikan obat yang baru atau pilihan yang baru, bagaimana efeknya. Kemudian yang keempat, diskusi untuk memberikan informasi dan edukasi. Nah, jadi di samping menyusun rencana asuhan, Anda juga harus berdiskusi untuk memberikan informasi dan edukasi kepada pasien ya. Jika resep itu baru gimana? Jika resep baru, informasi tentang kondisi dan pengobatan. Jadi seperti poin 2 tadi, kalau dia resepnya baru, berikan informasi ya. Kemudian ketaatan dan pemantauan sendiri ya, diberi informasi jadwalnya kapan diberikannya, diminumnya apakah bersama dengan tidak boleh dengan susu atau enggak. Nah, ini harus Anda jelaskan sehingga pasien paham betul ya. Kemudian jika resep ulangan atau pemantauan, ini Anda harus tetap memantau ya bagaimana kondisinya setelah minum obat, cara terus bagaimana cara memantaunya secara mandiri. Pasien diberikan pendidikan dengan cara membuat jadwal minum obat. Nah, itu akan membuat dia mampu memantau secara mandiri. Terus tulis efek sampingnya bagaimana, atau mungkin cara menanganinya ya, misalnya dia mual berarti nanti pada saat mual atau untuk mengatasi mual ibu harusnya minum yang hangat ya, misalnya seperti itu ya. Kemudian jika obatnya tanpa resep bagaimana? Nah, ini yang tadi Ibu ceritakannya. Kalau dengan resep udah jelas, tapi kalau tanpa resep bagaimana? Satu,
Anda obat yang disarankan apa? Ya, sesuai dengan informasi dan kondisi pengobatan. Jadi, Anda harus paham betul ibu itu ada apa, sakitnya apa. Makanya seorang apoteker juga harus paham tentang penyakit, ya, sehingga nyambung dengan obat yang diberikan. Kemudian terapi di masa akan datang juga harus dijelaskan. Oh, obatnya apa saja. Kemudian bagaimana ya terapinya yang mungkin akan datang. Kemudian menenteramkan hati pasien atau ada jaminan. Maksudnya apa? Maksudnya dengan yang jika obatnya itu tanpa resep, tidak ada tanpa resepnya, maka kenapa obat ini diberikan? Karena ini digunakan untuk misalnya pas dengan kondisi pasien sakitnya misalnya. Sehingga pasien akan paham, oh ini memang cocok dengan obat saya, sehingga dia hatinya akan lebih tenang. Kemudian pemantauannya sendiri harus dijelaskan ya tadi dengan berikan jadwal. Kemudian efek samping dan tindakan pencegahan yang perlu dilakukan. Nah, jika misalnya mengalami apa, maka pencegahannya bagaimana? Nah, ini jelaskan. Terapi lainnya bukan obat, ini juga harus dijelaskan. Misalnya ada selain obat, bisa saja ada terapi lain. Misalnya, oh kalau ibu pusing atau ibu mengalami geliang ya, pusing kemudian muntah, ibu bisa tarik nafas panjang. Nah, ini salah satu pengobatan yang bukan obat atau dengan non farmakologi. Kemudian tindak lanjut apoteker ini seorang apoteker juga setidaknya memberikan tindak lanjut. Kalau ada obat yang tanpa resep, Anda harus bisa calling dengan dokter, atau misalnya dia mandiri berarti Anda harus memberikan evaluasi setelah pengobatan. Kemudian tidak ada obat yang disarankan. Kalau tidak ada obat yang disarankan ya Anda harus merujuk pasien ke dokter. Jadi ini karena obat tidak ada sarankan agar pengobatannya sesuai, ibu harus kontrol atau berobat ke dokter sehingga jelas penyakitnya apa. Kemudian menyarankan terapi lain yang bukan obat tadi ya, yang non farmakologis, karena obat itu efek sampingnya ada sehingga tidak bisa diberikan secara sembarangan. Kemudian memberikan informasi yang diperlukan. Jadi jelaskan benar-benar, itulah pentingnya pendidikan kesehatan ya. Jelaskan benar-benar karena ini tidak jelas, tidak ada obat yang disarankan sehingga perlu adanya pemeriksaan lebih lanjut. Nah, sehingga otomatis akan menenteramkan hati pasien, nggak bingung pasiennya. Lanjut ya, tadi ada beberapa langkah ya, sudah 4 langkah tentang diskusi untuk memberikan informasi dan edukasi. Selanjutnya adalah diskusi penutup. Nah, jadi tadi ada pembukaan ya, maka di akhir pun harus Anda berikan penutup. Kata-kata penutup ya. Baiklah Ibu, karena informasi tadi sudah saya berikan, maka evaluasi, mengulangi poin-poin penting. Maka saya ingin tahu Ibu, tadi Ibu yang sudah saya jelaskan, Ibu sudah paham apa belum? Ya, misalnya tadi, berarti minum obatnya berapa kali Ibu? Nah, kemudian efek sampingnya apa saja Ibu? Nah, ini ulangi poin-poin penting dengan cara evaluasi. Kemudian kalau pasien kok masih bingung, Ibu saya bingung ini. Nah, beri tanggapan. Kemudian dorong pasien untuk bertanya. Bagaimana Ibu? Dari yang saya jelaskan, apakah Ibu ada pertanyaan? Nah, itu ya. Contohnya itu. Terus menegaskan tindak lanjut untuk pemantauan. Jadi, Ibu setelah saya jelaskan, nanti Ibu mulai mengontrol diri sendiri, kemudian mulai melihat ya dan mengingat kapan minum obat sehingga nanti pada saat pemantauan akan lebih jelas gitu ya. Jadi tidak hanya ini obatnya dimakan 3 kali sehari, nah tapi ada penutupnya Ibu. Setelah ini, setelah obat yang kami berikan, kemudian saya sudah jelaskan tujuannya, fungsinya, coba Ibu jelaskan kembali fungsinya untuk apa obat ini, nah misalnya itu ya, sehingga tujuan konseling untuk meningkatkan pengetahuan pasien akan tercapai. Otomatis akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengobatan. Ya, silakan nanti Anda mulai berlatih bagaimana cara melakukan
konseling pada pasien ya pada saat memberikan obat dan pengobatan gitu nih ya. Mungkin itu saja kaitannya dengan dasar-dasar konseling bagi orang yang tidak ada resep. Anda tadi sudah paham. Bagi orang yang ada resep bagaimana, kemudian bagi pasien lama bagaimana, pasien yang baru bagaimana ya. Nanti kalau ada yang masih bingung bisa kita lanjutkan di forum diskusi. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.